Anak Bali dan sore pemirsa, imbas meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Salah satunya adalah dengan tidak memberangkatkan jemaah jika situasi tidak memungkinkan. Imbas meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Salah satu skenario yang perlu dipersiapkan adalah terkait kemungkinan tidak memberangkatkan jemaah jika situasi keamanan tidak memungkinkan. Kalau dari sisi paling aman, tidak memberangkatkan haji. Karena eskalasinya tidak bisa diprediksi. Tetapi itu dari sisi psikologis beragama itu mungkin agak berat. Yang kedua, kalau tidak memberangkatkan atau memang tidak lagi bisa berangkat. Jika memang diberangkatkan, Komisi 8 DPR meminta pemerintah menyiapkan alternatif rute penerbangan untuk keberangkatan atau kepulangan jemaah haji 2026. Tidak mungkin juga jamaah berlama-lama, harus ada alternatif. Umpamanya, mungkinkah penerbangan dibelokkan dari Afrika, diterbang dari Jeddah menuju Nairobi, kemudian arah pokoknya arah Afrika, baru melewati lautan lepas, tidak di pinggir-pinggir kepulauan. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyiapkan skenario tersebut, termasuk maskapai penerbangan serta penyedia layanan haji lainnya. Namun jika terpaksa tidak diberangkatkan, pemerintah perlu memastikan dana yang sudah dibayarkan untuk layanan jemaah tidak hilang. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui selengkapnya, kita langsung bergabung dengan Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umroh, Bapak Hasan Afandi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Hasan. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Dian. Baik, Bapak, persiapan apa Pak yang dilakukan pemerintah untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini di tengah konflik Iran yang saat ini juga masih berlangsung? Persiapan haji 2026 terus berjalan. Kami sudah menyelesaikan seluruh kontrak, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi hingga penerbangan. Dan tahap ini sudah pada tahap sekarang saat ini adalah tahap penerbitan visa. Jadi sudah tinggal sedikit lagi untuk penyiapan keberangkatan haji. Nah, terkait dengan yang tadi Mbak Dian tanyakan, bagaimana dengan kondisi yang saat ini, kami sedang menyiapkan skenario untuk penyelenggaraan haji pada kondisi konflik atau nanti bisa kemudian konflik tidak terjadi. Pemerintah pernah mengalami hal yang seperti ini dan kami belajar dari pengalaman itu ketika 2019 saat ada pandemi COVID. Baik. Antisipasi penyelenggaraan jika konflik berlangsung panjang seperti apa Pak? Karena kan kemarin juga dari Komisi 8 DPR mengimbau apabila konflik berkepanjangan diminta untuk tidak memberangkatkan jemaah terlebih dahulu. Ya, memang ada belajar dari pengalaman sebelumnya, seperti saat pandemi yang saya sampaikan sebelumnya, setidaknya ada 3 opsi. Pertama adalah opsi tetap memberangkatkan dengan tentunya dengan segala perhitungan dan mitigasi yang harus disiapkan seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua Komisi 8. Kemudian yang kedua adalah opsi misalnya memberangkatkan dengan kuota terbatas karena keterbatasan penerbangan, rute dan segala macamnya. Yang terakhir adalah tidak memberangkatkan sama sekali. Namun perlu dipahami oleh seluruh pemirsa bahwa tidak memberangkatkan pada kondisi darurat itu penetapannya tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan, karena harus ditetapkan oleh Presiden dan kemudian Menteri Haji itu harus menetapkan skema bersama DPR. Jadi tidak bisa sendirian, tetap harus
harus ada keputusan bersama antara pemerintah dan DPR skema seperti apa yang kemudian tepat digunakan pada kondisi nanti saat penyelenggaraan haji. Baik. Karena kita sendiri sampai sekarang masih melihat perkembangan kondisi terus-menerus. Baik, Bapak, saat ini kan masih ada sejumlah jemaah umroh yang terjebak di Timur Tengah seperti di Arab Saudi begitu. Bagaimana penanganannya? Tim kami di lapangan, kantor urusan haji bekerjasama dengan KJRI berusaha untuk kemudian mengkomunikasikan artinya ketika jemaah dari bandara terus kemudian ingin mencari atau harus pindah atau mendapatkan hotel, kami kemudian menginformasikan kepada mereka hotel-hotel yang kemudian menurut kami layak dan nyaman dengan harga yang terjangkau di Jeddah. Dari situ kemudian beberapa jemaah-jemaah yang saat ini sedang berada di Mekah dan mereka harus keluar dari Mekah berusaha untuk kemudian kami informasikan untuk kemudian pindah ke arah Jeddah. Baik. Karena kita ketahui di Mekah pada saat Ramadan itu harga hotel, harga biaya di hotel itu sangat naik berlipat-lipat. Baik, terima kasih Bapak Hasan Afandi sudah bergabung dengan Ayu sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Terima kasih Mbak Dian, salam sehat, salam semuanya. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri mengirimkan tim khusus untuk memantau jemaah umroh asal Indonesia. Tim berada di Bandara Jeddah dan Madinah selama 24 jam. Dalam upaya penanganan jemaah umroh, ini mungkin menjadi perhatian kita juga untuk penanganan WNI jemaah umroh yang stranded. Perwakilan RI menerjunkan tim pemantauan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah dan Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah selama 24 jam. Dan jemaah yang masih tertahan kepulangannya di bawah koordinasi perwakilan dan pihak travel dicarikan akomodasi atau penginapan di sekitar Bandara Jeddah dan Madinah sambil menunggu tiket kepulangan yang tersedia. Perwakilan juga saat ini tengah menjajaki berbagai penerbangan untuk mengupayakan penerbangan tambahan ke wilayah sana. Khusus terkait penanganan jemaah umroh, Kemlu berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh juga menyampaikan himbauan untuk penundaan perjalanan ke kawasan Timur Tengah hingga situasi lebih kondusif. Diduga akibat gas 3 kg bocor, 3 rumah warga ludes terbakar di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Ayu Sore.